Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini eh, saya dan Yogi dari kelompok 12 akan mempresentasikan mengenai potensi wakaf pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Indonesia dan juga di negara lain. Okay, next. Uh, yang pertama mengenai perkembangan wakaf di Indonesia, terutama terkait literasi wakaf masyarakat di Indonesia. Jadi sistem wakaf di Indonesia itu menganut pola individual wakif, di mana perorangan dapat menjadi orang berwakaf, namun untuk wakaf uang harus melalui lembaga atau institusi. Wakaf sendiri itu masih menjadi salah satu sektor dalam filantropi Islam yang masih tidur dibandingkan dengan sektor filantropi Islam lain seperti zakat. Misalnya zakat itu sering disinggung dengan ceramah di masjid maupun di dalam kurikulum sekolah. Namun wakaf ini hanya disinggung di event-event tertentu dan sehingga masyarakat itu kurang aware terhadap wakaf, sehingga berpengaruh terhadap literasi wakaf itu sendiri. Padahal dalam kitab fikih itu banyak bab itu yang mengatur mengenai pembagian harta waris sangat terkait dengan wakaf, namun jarang disinggung ke masyarakat. Serta jemaah yang menjadi pendengar yang sudah berumur sehingga konsep wakaf menjadi kurang tersampaikan kepada generasi muda seperti milenial. Sehingga ketiadaan wakaf dalam penyampaian kepada masyarakat baik secara formal dan informal itu menyebabkan rendahnya literasi wakaf di tengah masyarakat. Padahal banyak gedung dan bangunan di Indonesia seperti gedung DPR, MPR, Stadion Utama Senayan dibangun dengan konsep wakaf. Hal ini yang harus dikomunikasikan kepada masyarakat agar wakaf itu tidak menjadi konsep yang asing bagi mereka. Oke, next. Nah, di sini terdapat data mengenai potensi wakaf di Indonesia, khususnya wakaf uang. Jadi berdasarkan BWI itu potensi wakaf itu mencapai 2.000 triliun dengan luas tanah wakaf mencapai 420.000 hektar. Sementara wakaf uang itu bisa menembus 188 triliun per tahun. Saat ini potensi wakaf yang terrealisasi itu hanya 400 miliar. Menurut Nasution itu potensi wakaf di Indonesia dengan jumlah umat muslim yang dermawan diperkirakan 10 juta dengan rata-rata penghasilan 500.000 hingga 10 juta, maka paling tidak terkumpul sekitar 3 triliun per tahun. Seperti tabel berikut. Next ya. Nah, yaitu ada tantangan dalam memaksimalkan potensi wakaf di Indonesia. Yang pertama, literasi wakaf kepada masyarakat. Jadi perlu yang namanya seperti pengenalan wakaf, terutama di masjid, seperti yang tadi ceramah-ceramah, dan juga bisa menjadi sebuah kurikulum di sekolah. Lalu yang kedua itu profesionalisme nazir dalam pengelolaan wakaf. Pengelola aset wakaf, di mana kebanyakan itu nazir di Indonesia masih merupakan nazir perorangan ataupun lembaga yang merupakan perpanjangan
dari lembaga amil zakat, sehingga kompetensi dari nazir itu sendiri berasal dari las. Ini harus ditingkatkan terutama terkait skill yang dibutuhkan dalam manajerial aset wakaf seperti wirausaha atau manajer investasi. Lalu yang ketiga itu ekosistem wakaf, di mana dalam hal ini berupa kebijakan dan lembaga-lembaga penunjang di sekitarnya, terutama yang terkait wakaf. Misalnya ketentuan di mana apabila ada perusahaan yang ingin mewakafkan sahamnya belum diakomodir oleh undang-undang perseroan terbatas, karena saham itu hanya boleh diberikan dengan cara hibah, jual beli, dan waris. Oke, next. Berikut ada strategi untuk memaksimalkan potensi wakaf di Indonesia. Yang pertama ada proceed dari wakaf tunai dapat digunakan untuk mengaktifkan tanah wakaf yang tidak produktif. Yang kedua itu meningkatkan peran bank tidak hanya sebagai LKS PWU, namun juga sebagai nazir wakaf uang. Lalu yang ketiga itu membuat wakaf menjadi lebih mudah. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh Adi Prayogi. Ini ada perkembangan dari wakaf sendiri dari salah satu negara di luar Indonesia, contohnya itu Arab Saudi. Perkembangan wakaf di Arab Saudi ini bentuknya macam-macam, ada seperti hotel, tanah, apartemen, toko, kebun, dan tempat beribadah. Pemanfaatan hasil wakaf ini sebagian besar digunakan untuk perawatan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Serta sebagian lain diproduktifkan yang hasilnya digunakan untuk membiayai fasilitas pendidikan dan kegiatan sosial lainnya. Arab Saudi termasuk negara yang sangat serius menangani wakaf, diantaranya dengan membentuk Kementerian Haji dan Wakaf. Kementerian ini berkewajiban mengembangkan dan mengerahkan wakaf sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh wakif. Sedangkan untuk mengawal kebijakan perwakafan, pemerintah membentuk Majelis Tinggi Wakaf yang diketuai oleh Menteri Haji dan Wakaf dengan anggota terdiri dari ahli hukum Islam dari Kementerian Kehakiman, wakil dari Kementerian Ekonomi dan Keuangan, serta Direktur Kepurbakalaan, serta 3 anggota dari cendekiawan dan wartawan. Majelis ini mempunyai wewenang untuk membelanjakan hasil pengembangan wakaf dan menentukan langkah-langkah dalam mengembangkan wakaf berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh wakif dan manajemen wakaf. Selanjutnya ada Sudan. Pengelolaan wakaf secara produktif disertai dengan manajemen yang rapi telah dimulai pada tahun 1807 dengan dibentuknya Badan Wakaf Islam Sudan. Badan wakaf ini diberi wewenang yang luas dalam memanage dan melaksanakan semua tugas yang berkaitan dengan wakaf, menertibkan aspirasi wakaf, menggalakkan sertifikasi tanah wakaf, dan mendorong para dermawan untuk berwakaf. Kemudian selain itu, Badan Wakaf ini juga mengawasi para nazir dalam mengelola wakaf agar lebih produktif dan sesuai tujuan dari wakif. Kemudian pada tahun 1991, pemerintah Sudan mengeluarkan kebijakan yang memberikan banyak keistimewaan kepada Badan Wakaf ini dengan menyediakan dana cadangan bagi lembaga wakaf yang mengerjakan proyek yang produktif, baik pada lahan pertanian baru, proyek wakaf yang ada di kawasan pemukiman, dan perdagangan yang dibangunnya. Hal ini merupakan subsidi yang diberikan oleh pemerintah untuk memproduktifkan aset-aset wakaf. Badan Wakaf Sudan menerapkan prinsip-prinsip salah satunya yaitu menggalakan wakaf baru yang masuk melalui saluran tertentu yang direncanakan sebelumnya dan meningkatkan pengembangan harta wakaf produktif. Di Sudan ini, Badan Wakaf Sudan memiliki beberapa terobosan, diantaranya dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Dalam bidang pendidikan, Badan Wakaf melakukan penggalangan dana wakaf dari para dermawan untuk membangun asrama mahasiswa.
Kemudian untuk kesehatan sendiri, Badan Wakaf ini membangun rumah sakit di pinggiran kota dan desa-desa di Sudan. Selain itu, proyek pembangunan farmasi di daerah pedesaan yang bertujuan memberikan obat bagi orang-orang miskin dengan harga sangat murah untuk masyarakat pedesaan. Selanjutnya ada negara Yordania. Pengelolaan wakaf Yordania ditangani oleh Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Islam yang didasarkan pada Undang-Undang Wakaf Nomor 25/1947. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa yang termasuk dalam urusan Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Islam adalah wakaf masjid, madrasah, lembaga-lembaga Islam, rumah-rumah yatim, tempat pendidikan, lembaga-lembaga syariah, kuburan-kuburan Islam, urusan haji, dan urusan fatwa. Kementerian Wakaf membentuk Majelis Tinggi Wakaf yang diketuai oleh Menteri. Majelis Tinggi Wakaf menetapkan usulan-usulan yang ada di kementerian. Kemudian Menteri membawanya kepada Dewan Kabinet untuk mendapat pengesahan. Selanjutnya, untuk mempermudah pengelolaan wakaf, pemerintah membentuk Direktorat Pembangunan dan Pemeliharaan Wakaf Islam yang bertugas untuk memelihara, memperbaiki, dan membantu tugas-tugas Kementerian Wakaf. Salah satu proyek yang dikerjakan oleh direktorat ini adalah proyek-proyek yang dibangun meliputi wilayah di tepi timur dan tepi barat. Proyek yang dilaksanakan di tepi timur antara lain adalah pembangunan kantor-kantor wakaf di Aman dengan biaya 80.000 dinar Yordania, pembangunan apartemen hunian di Aman dengan biaya 85.000 dinar Yordania, dan proyek lainnya. Sedangkan proyek tepi barat itu antara lain adalah kantor-kantor pertokoan dan pusat-pusat perdagangan yang dibangun di atas tanah wakaf. Selanjutnya negara Singapura. Negara Singapura ini berkembang wakafnya pada tahun 1820 berupa wakaf masjid Omar di Kampung Melaka di samping sungai Singapura yang diwakafkan oleh Syekh Umar Ali Al-Junaid, pedagang yang sukses dari Indonesia, tetapi aslinya berasal dari Hadramaut yang sekarang dikenal sebagai Yaman. Syekh Umar juga membuat wakaf masjid, Becolen, dan properti yang mendukungnya. Kemudian wakaf Singapura ini telah memberikan kontribusi banyak untuk penyediaan pendidikan, pelayanan kesehatan, klinik, masjid, dan madrasah dalam sejarah Singapura yang kaya. MUIS juga berusaha mencari cara baru untuk pertumbuhan dan cara kreatif dalam membangun wakaf yang akan menguntungkan masyarakat. Wakaf terbaru masyarakat adalah wakaf ilmu, didirikan tahun 2012. Kemudian Singapura juga mengembangkan konsep wakaf tunai. Model wakaf ini diluncurkan terdapat 1.700 muslim, individu, 14 perusahaan, dan 3 lembaga yang berkontribusi sebagai wakif untuk wakaf ilmu sampai tahun 2014. Jumlah modal wakaf ilmu adalah sebesar $8.600.000 Singapura. Tingkat pengembalian modal ketika dikumpulkan bersama-sama dapat menghasilkan pendapatan yang cukup besar bagi masyarakat. Sehingga pada tahun 2014, pendapatan disalurkan untuk pertama kalinya dengan total $240.983 Singapura dan telah disalurkan kepada 6 madrasah penuh waktu serta program siaran langsung yang dilakukan di masjid. Selanjutnya dijelaskan kembali oleh Muhammad Ijaz. Selanjutnya ada di negara Thailand. Jadi di Thailand itu tidak ada wakaf yang dikelola oleh negara, sehingga hanya ada wakaf keluarga serta wakaf masyarakat. Wakaf itu sering dibentuk oleh anggota kaya dari desa atau merupakan bagian dari garis keturunan berdasarkan agama atau sejarah. Jadi seperti yang berasal dari keluarga Haji Sulong dalam dekade antar perang. Lalu di Thailand, wakaf tanah, properti, dan keuangan, serta alokasi dana untuk kategori tertentu belum terdaftar. Sering tingkat prevalensi mereka muncul melalui tuntutan hukum menentang perampasan tanah wakaf oleh negara
terbuka, properti dan karet dan kelapa perkebunan yang didepositkan kepada masjid. Pendapatan dari hal tersebut digunakan untuk pemeliharaan masjid, kuburan, dan sekolah agama, serta pendanaan proyek yang didedikasikan untuk program rehabilitas korban AIDS, pelacur dan candu narkoba muda, dan program untuk pengentasan kemiskinan. Ya, sekian. Masih ada ya? Tadi negara apa dong? Oh, ini lanjutan. Thailand lanjutan. Jadi pada Ibnu Affan itu sebuah koperasi yang menjalankan kegiatan berdasarkan syariat Islam. Di koperasi ini didirikan di wilayah Patani Selatan, negara Thailand, yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Selama ini, dari 23 tahun, Ibnu Affan Islamic Corporate telah melaksanakan penghimpunan dana zakat, infak sedekah, dan wakaf lebih dominan dalam bentuk wakaf uang, di mana wakaf uang itu nanti dihimpun melalui sebuah produk yang dinamakan sebagai produk tabung zakat. Hingga tahun 2014, zakat, infak sedekah, dan wakaf itu dihimpun melalui 13 kantor cabang. Dihimpun sebesar 9.800 bat. Selanjutnya, dana siswa didistribusikan dalam bentuk pemberian beasiswa pendidikan untuk anak yang tidak mampu dari tingkat SD, SMP, SMA, D3, S1, S2, S3 sampai yang bersangkutan menamatkan studinya. Beasiswa pendidikan bagi anak-anak yang tidak mampu pada tahun 2014 diberikan sebesar 345 bat per orang. Kali ini udah nih. Udah kan ya, Kak? Udah. Oke. Ya, sekian presentasi dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Iya, udah Jess. Iya, udah. Makasih Yogi. Jadinya ada yang disampaikan dari Bu Sulis. Katanya ingin terima kasih presenter dan audiens. Saya masih terus diobservasi oleh dokter untuk persiapan operasi tumor. Silakan lanjutkan mengerjakan tugas selama KBM. Kumpulkan maksimal 11.20 hari ini, Rabu 9 Juni 2021 via email atau WA. Via email bukan WA. Terus tugas individualnya jadi terdapat 4 pilar utama zakat wakaf, yaitu pencapaian masabah, dan nanti gue iniin deh, lu biar jelas deh, gue copy aja bentar ya. Biar pada baca semuanya, tugas individualnya. Gue kirim ke sama di chat Zoom deh. Gitu. Jadinya di sini Bu Sulis ngasih tugas 4 pilar utama zakat dan wakaf, pencapaian maslahah dan falah di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sosial keagamaan. Mahasiswa pilih salah satu di antara 4 pilar di atas, analisa dan jelaskan praktiknya, integrasi dari zakat dan wakaf yang terjadi di lapangan terkait pilar yang Anda pilih. Boleh di Indo atau di luar negeri, sebut dan deskripsikan lembaga yang kalian pilih. Gitu. Panjang tulisan 1-2 halaman. Begitu selesai, silahkan langsung submit. Oke. Demikian mohon pemakluman dari mahasiswa bahwasanya saat ini saya sedang diuji Allah dengan masalah kesehatan. Terima kasih. Gitu teman-teman. Jadi kita dikasih tugas maksimal pengumpulan 11.20, vianya harus email sebanyak 1-2 halaman. Gitu. Semangat teman-teman semua.